wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan ngucapo sira fi nafsika ing dalem ati sira. Ngucapo yen ini sak temene ingsun iku atuhammilu. Bakal nanggung sapa ingsun almasaqata ing kaberatan al yauma ing dalem iki dina. Ai fistighalil awrati tegese ketungkul pira-pira wirid. Fala ali menawa ingsun iku amutu bakal mati sapa ingsun alailata ing dalem iki wengi. Fatakunu mongko ana opal auratu pira-pira wiridan iku khairatan iku dakhiratan dadi simpenan li kedue ingsun. Wa asbiru lan sabar sapa ingsun alailata ing dalem iki bengi ala tahammuli muraratis sahari ing atase nanggung pahite melek fil ibadati ing dalem ibadah. Fala ali menawa ingsun ku amutu bakal mati sapa ingsun godan ing dalem dina sesuk. Fatakunu mongko sebab dadi ana apa ibadah dadi iku zatan dadi sanguli maring duwe ingsun fil akhirati ing dalem akhirat. Fa innal mauta mongko sak temene mati kulayah jumu ora manjing apa maut lafat yahjumu bidomil jimi kana nggo jim yahju ailayat khulu tegese ora bakal manjing apa maut fi waktin ing dalem waktu mahsusin kang den tentokake. Bal yadkhulu balik manjing ta mlebu apa maut fi kulli waktin ing dalem saben-saben wektu wa halin lan saben tingkah mahsusin kang den tentokake. Bal fi kulli halin balik ing dalem saben-saben tingkah minas sihati saking kondisi sehat wal maradi lan kondisi loro wal ghaflati lan ya pas kadang kondisi pas lali Allah wa zikri lan ya pas kondisi kadang-kadang pas zikir Allah. Ora ditentokaken wasinen lan umur maksusen kang den tertentokake. Bal yadkhulu balik manjing apa maut fisibyan ing dalem bocah-bocah wasuban lan wong anom wasuyuhi lan pira-pira wong tuwa.
Fala buddha mongko wajib tegese ora kena ora ki wajib apa min wujuhi tekane maut ay al mauti tegese mati ala kulli hal ing atase saben-saben tingkah. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barokah, kesempatan pagi yang penuh rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak bosan-bosannya masih mencurahkan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, yang dibuktikan pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di Aula Hasan On Air dalam lanjutan acara ngaji bareng Kitab Hidayatul Hidayah. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan di pagi hari ini di Aula Hasanah dipun dadosaken sebab dening Allah Subhanahu wa taala yang nembe sakit, mugi Allah paring kesehatan. Ingkang gadah saudara sakit, sederek sakit, mugi Allah sembuhkan sedereke. Ingkang gadah masalah, mugi Allah mudahkan masalahe. Ingkang nembe susah, mugi Allah paring bungah. Ingkang nembe galau, mugi Allah paring move on. Ingkang nembe hamil, mugi Allah jadi kehamilanipun. Ingkang dereng kagungan putra, mugi enggal kaparingan dzurriyyah ingkang saleh lan shalihah. Ingkang gadah hutang, mugi Allah lunaskan. Ingkang wayahe mantu dereng pinanggih mantu, mugi-mugi panjenengan kaparingan mantu sing saleh lan shalihah. Lan mugi-mugi barokah lebodho ngaji wonten pagi hari ini dipun paringono dadosaken sababiyah sawanci-wanci katimbalan Allah. Mugi kula panjenengan sedaya tansah manggih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih pada adabiyah tidur dan juga motivator dalam melaksanakan ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemarin kita juga dianjurkan hendaknya tidur dalam keadaan alat toharah, tidur dalam keadaan suci, dan juga hendaknya jangan memanjangkan angan-angan nalika panjenengan mapan turu. Karena kalau panjenengan memanjangkan angan-angan tentang kehidupan kula panjenengan, dawuhipun fayasqalu alaika amalika wala tatawil amalaka wala tutawil amalaka, jangan kau memanjangkan angan-angan duniamu. Hai fi annaka ta'isu syahran masalan, ora oleh jadi diangen-angen urip sewulan kas ngoten niku mboten dipun parengaken cara adabiyah wong urip kepengin dadi wong sing kuat ibadahe. Iku ndak oleh diangen-angen urip awake isih saulan neh ngoten niku mboten oleh. Amin, amin. Diaturaken nang wong mantu ngoten mawon boten dipun parengaken ngen-ngen sampai teko sore. Sing wong sore diparingi urip ngono ae ora patek dipun parengaken bahwa dia punya harapan besar untuk sampai pada esok hari. Apalagi jadi eneng wong angen-angen uripe saulan neh ngoten niku mawon pun diarani tuwuan angen-angen. Pun diarani panjang angan-angan dunia. Mula kenapa wong niku ibadah kok ora semangat? Kenapa wong dijak wiritan kok mesti sambat? Kenapa wong senengane kok maksiat?
Iku krono kula jenengan pun terbiasa mempunyai keyakinan bahwa umure kula jenengan ijek teko setahun kas bahkan sekitar 5 tahun kas. Padahal teng kitab niki ojo sampean duwe angen-angen umur sampai 16. Ini termasuk motivasi seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ben boten enten abote. Kenapa kula jenengan kok abot ibadah ini kok kenapa kula abot sedekah ini kok sedaya mempunyai angen-angen kehidupan dunia DEI rumangsane jek 10 tahun kas bahkan semusia 30 rumangsane jek 33 tahun kas bahkan sing umur 40 sing dipenganggep jek 23 tahun kas minimal sing batasan uripe kula sampeyan iki Gusti Allah tapi menungso melok-melok ngatesi urip dhewe bahkan nek iso awake ora mek swidak telu tapi 70 telu utawa 80 telu utawa 90 telu iki karepe menungso nggih keyakinan sik kaya ngono. Nggih boleh-boleh mawon panjenengan punya keyakinan tapi keyakinan sing bangsa mampu untuk memotivator ibadah semakin lebih baik. Kalau kemarin kita sudah dipertemukan dengan dawuh wala tutawil amalakan si anak kata isu sahrun. Ojo sampai ndawakno pengangen-angen uripmu yaiku sampai urip punjul sak wulan umpamane. Lek sampean di pengangen-angen uripmu sak wulane maka fayasqalu alaika amaluka moko sebabe abote amal sing lakoni. Waktu sawif lan ngendi-ngendi bila amali kan ngamal apa nafsuka awak dhewe sira sampeyan arep menunda-nunda amalan anda sedowo mure Allah biasa. Padahal waqat taruka al maut padahal mati sudah ada di dekat kita. Kenapa mati ada di dekat kita? Artinya kita sudah dihantui dengan kematian. Kita itu diambang kematian siapapun kita dalam kondisi apapun kita sedang diambang kematian. Bukan karena kita tidak sakit terus kita jauh dari kematian. Wow, setiap kita sedang dinanti dengan namanya kematian. Waqad qaruba al-maut. Kenapa? Li'anna zikral mauti yujibu atajafa ngam dari masrur. Lah kula jenengan iso eling mati, elingi kula jenengan datang kematian iki iso ndadekne penetap kedoi ning gone dunia. Dunia kan niku iso ilang. Mulane kon muni wakul fi nafsika inni atuhammilu al-masyaqqata al-yaum. Ucapo omong ngono atimu dhewe bahwa Anda mengatakan ini atuhammilu al-masyaqqata al-yaum. Aku siap nanggung rekoso. Lho kenapa kok wong sampai wani nanggung rekoso iki dina mergo ndek nyadari rekoso ora suwi. Lek rekoso ora suwi. Karena apa? Karena kematian. Menurut dia, ketika kita di pagi hari tidak boleh merasa kita nyaman sampai sore hari. Yang disampaikan Allah sampai sore hari dia tidak dinyamankan sampai pagi hari. Ndi wong kok pola uripe seperti ini, pikiran hidupnya seperti ini, maka tidak ada yang disia-siakan dalam hidupnya. Mboten enten sing kesia-sia uripe iki mboten enten kala manusia berprinsip seperti ini. Mulane aboto kaya apa kenapa tiang-tiang saleh niku kok betah wiritan, betah poso, betah melek. Karena mereka punya anggapan bahwa ora suwi lek perkasa iki gak suwi. Mumpung ana kesempatan aku diparingi. Lek perkara dhewe duwe angen-angen ngucapane nggone atine dhewe diucapne ya wis tak tanggungi rekoso kok ndak sedina iki ae. Dengan cara apa? Fi istighalil aurati, yaitu dengan cara menyibukkan dengan aurat, entah baca Quran, entah tahajudan, entah qiyamul lail, entah apa
tasbih, terserah baca Quran dan seterusnya, menyibukkan diri, membebani awake dhewe ibadah krana mumpung eneng wektu, soalnya sesuk urung mesti lek eneng wektu. Nah, pola pikir yang semacam itu ikilah sing badhe menjadikan tambuk untuk kita sendiri di dalam meningkatkan kualitas ibadah, kualitas amaliyah, kualitas muamalah di hadapan Allah akan semakin meningkat. Nek pun duwe pendidikan yang dalam pola pikir itu seperti ini. Tapi nyon saya, banyak di antara kita memang belum bisa seperti ini, belum bisa. Padahal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala niku pun mboten karuan kathah. Petunjuk Allah niku pun kathah untuk menjadikan cambuk manusia di dalam ketingkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasembono tetap kebal atine kula jenengan, sehingga banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Waktu demi waktu yang telah kita lewati, bahkan kita disampaikan kemarin, waktu yang pernah kita lewati tidak akan pernah kembali. Ini dengan mudahnya kelanjutkan kita orang duwe gelo, hari yang sudah terlewatkan dari kita tidak kita isi dengan zikir, tidak kita isi dengan baca Quran. Niki kita lewat bablas ning ngarepe awake niku mboten wonten gelo babar pinten. Kenapa itu terjadi? Ya tadi jawabannya. Karena orang sudah memanjangkan pola pikir atau kehidupannya akan lebih panjang lagi, sehingga menjadi penyebab beratnya dalam melaksanakan amalan, melaksanakan ibadah pada Allah. Kenapa saya siap menanggung rekosone urip sing mung sedelo iki di pengenangan-angan ning gone atine diomongi fala ali amutu Allah ibadah. Menawa aku mati bengi itu ngoten iki. Menawa aku dipateni Allah bengi iki. Tak sibuk ning awakku ibadah, tak sibuk ning tertungkul ning gone ibadah. Menawa ajal kematian itu tiba pada malam ini. Duwe pengangen-angen sing kaya ngoten. Masyaallah. Lah kabeh wong duwe pikiran sing model kaya ngene pola hidupe, ora nang wong tongkrah, ora nang wong kedunyan. Fatakunu al-auratu dakhiratan li menawa wirid-wiridku maca Qur'anku, tasbihku, tahajudku iki dadi simpenan kanggone aku. Wa asbiru al-lailata, dan aku sabarkan pada malam ini untuk menanggung pahitnya karipan. Pahitnya melek tak tanggungnya buat sabar-sabar nih. Ngantuk sampean kok wirita, mboten napa-napa. Mumpung jadi paringi nyawa nemplok nang gone awak, sapa ngerti awak kan ndak ngerti. Ngoten nggih. Ai fil ibadati ing dalam ibadah nyibukno awake, nyabarno sangka nanggung pahite wong melek ing dalam ibadah. Kenapa itu bisa mampu dilakukan? Fala ali amutu dan menawa aku mati dina sesuk. Nah, setiap orang yang berprinsip bahwa jangan-jangan esok hari aku mati, tidak mungkin di malamnya dia bisa tidur nyenyak. Tidak mungkin. Tidak mungkin di malam dia bisa tidur sampai berjam-jam. Andai manusia ini memiliki motivasi dalam hidupnya, jangan-jangan hidupku tidak sampai esok hari. Kalau memang hidupku tidak sampai esok hari, maka inilah kesempatan aku untuk mengabdikan diri dengan berwirid, berzikir, bertasbih, bertahmid, berqiraatul Quran, berta'allum ilmi. Mereka akan sanggup untuk menjalani itu semua karena dia menangan, ya Allah, aku teko sesuk apa ndak lho, mos wong iki lho ijek pak wiritan. Mulane lek
kula jenengan dijak wiritan teko wong mboten betah, dijak pengajian teko wong mboten betah. Ini memang tidak ada motivasi dalam hidup kula panjenengan yang seperti yang disampaikan di kitab. Lane aja kaget kenapa awake kok malas ibadah. Merasa kaget. Sing gawe mau ibadah ya kula jenengan sing padha tulul amal. Awak ini biasanya daerahnya tulul amal ndak, tapi hampir manusia pada umumnya secara aglabiah, secara umum rata-rata tulul amal. Bukti ini tidak sedekah angel, tidak ibadah angel, tidak ngaji angel. Ini goro-goro tulul amal yang penting. Ya kalau orang itu pasti betul tulul amal, maka akan melakukan hal-hal menyibukkan. Sibukan sepahit apapun dalam rangka eling lek mati niku tekone sawayah. Kenapa demikian? Dia akan mempunyai prinsip fatakunu alibadatu zadan li fil akhirah. Ya, kesempatan golek sangu iki terakhir lek remang sesuk aku mati berarti kesempatan golek sangune akhirat ya saiki iki tak golek. Sehingga itu yang menjadikan dia semangat di dalam beribadah. Kenapa para jamaah? Fa innal mauta la yahjumu, karena kematian itu ora manjing fi waqtin mahsusin, pada waktu tertentu. Karena kematian itu tidak didatangkan Allah pada waktu yang tertentu. Artinya tertentu ki awake ngerteni seumur pira awake mati, apa ya Kanjeng Nabi sudah telu mboten. Lah ketentuan umur punya pun enten dari Allah, tapi menungso mboten ngerti ketentuannya kapan waktunya Allah matikan kita, sore atau siang atau pagi atau malam, tidak ada yang ngerti. Namun Allah tak la yajumu ayla yadkhulu fi waqtin maksus. Karena kematian tidak ditentukan pada waktu yang tertentu. Karena kematian tidak datang pada waktu yang tertentu. Sorekah, pagikah, siangkah, malamkah? Tidak ada yang tahu dengan ketentuan itu. Kalau ketentuan kematian kita sudah ditentukan Allah, benar. Tapi Allah yang tahu lah. Kita maksudnya dia ngomong, fa innal mauta la yahjumu baqtin afasusin iki, kula sampean mboten ngerti kapan tekane kematian, di waktu kapan tekane kematian itu kula sampean mboten ngerti. Bal yadkhulu fi kulli waqtin, balik mlebu apa maut fi kulli waqtin, di setiap waktu ya terserah. Ya karepe ya dulu fikul waktu iki. Jam 11 sekolah kalau diangkatkan di kuburan. Waktunya jam 8:30. Dan waktu kematian jenengan ini umum. Iso isuk, iso awan, iso sore, bahkan iso wahalen juga tidak ditentukan dalam kondisi mahsusin yang tertentu, tidak ditentukan, bahkan betul ngerti dalam posisi bagaimana kematian itu tiba. Jadi fi halin mahsusin wahalen mahsusin ora kalebu ing dalam tingkah sing tertentu karena karepe jangan-jangan matimu dalam keadaan sehat. Kadang-kadang mati dalam keadaan sakit. Tidak juga bal fi kulli halin minas suhati wal maradi. Lah ngene saya dapat masalah. Kadang-kadang enten wong mati dalam kondisi sehat. Mulane sing ngagetne wong kaya dalang seno dhewe yo matine keadaan sehat, jadi ora sehat ya terus jantungnya tersumbat. Alhamdulillah panggahane ae jenenge wong sebabe mati, rahmat sel tekone niku ya apa ae iso dadi penyebab tekane mati. Maka di sini ditentukan kenapa kita harus mempeng ibadah direwangi menyanyi paite melek wengi mergo awake gak ngerti teko esuk gak nyawane kula sampeyan sehingga dia berani merawat. Kenapa? Karena kematian tidak bisa datang dengan pada waktu yang tertentu, bahkan dalam posisi-posisi tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Ada kalanya anak yang paras, moro-moro mati. Ada juga orang yang sakit mati. Ini benar lah,
sih. Tapi orang mati, dan dia pantas. Tapi aja dianggap orang apa pantas karo menurut. Hari ini mau ketemu Sama mosok yo mati lho. Wong bisa dengan itu aneh kene. Apa karo kok mosok yo mati. Ya ngene iki. Kayak kuwi pengi ngobrol karo saya semut. Siapa rumutin? Lalu niku ngobrol karo motin. Lah motin iso diparani lho orang mati. Yo, wong bisa jagungan karo aku kok mati lho. Ya ngene iki kaya gak saya di sinilah yang dimaksud bahwa la yajumu al-maut fi waqtin maksusin di halin wa halin maksus. Masalah kondisi mati keadaan waras, keadaan mati gak apa-apa Bu. Tapi sing berisiko wal ghaflati ketika mati datang kula jenengan dalam kondisi lupa Allah niku. Jiwa bahaya. Mulane kon mendawamkan zikir. Bene apa? Bene kula jenengan tidak sampai meninggal dunia dalam kondisi yang sedang lupa Allah. Wa zikri lan ana kalane wong sing mati posisine keadaane pas zikir Allah. Alhamdulillah puja-pujane Allah mati dalam keadaan zikir Allah. Kula nek ngene tata krama wong turu dididik kaya ngene ora apa ben ora kula sampeyan iki nek turu nglamun ngalor ngajar wabiang karo wetan mulon mboten benah karena kita harus mempersiapkan dalam setiap kita yang hidup ini memerlukan persiapan yang luar biasa. Ya, jadi tidak diperlukan pada kondisi tertentu betul. Jadi ya neng wong loro mati sepantos, neng wong waras loro mati, neng wong pas lali Allah dek mati. Ya enten lho Bu dia sing pas dikulok mati nek keadaan sujud. Mati nek keadaan berwirid atas. Dan itu rahasia ilahi. Dan juga tidak dimasukkan wasinin mahsusin orang ditentokno umur tertentu mati lewong kudu tidak perlu berkona tidak perlu awal betul boten umur yang berapa Allah matikan pulau berceritakan dan yadkhulu fi sibyan dan kematian juga ada pada anak-anak kecil bahkan kematian juga muncul dari anak yang baru lahir wasubani lan kadang-kadang kondisi senong joko perawan moro-moro mati wasuyuhi lan keadaan tua kadang-kadang doi sehingga putune wis mati ini bukti bahwa kematian ini tidak ditentukan dengan umur yang tertentu karena kematian sifatnya mendadak seperti itu. Mulane pala buddha min ujumihi maka kematian wajib datang ay al-maut fi kulli hal. Kematian itu pasti datang di kondisi apapun. Mulane kon kudu waspada bahwa kematian itu sifatnya fujiatan. Kematian itu tekane mendadak kula jenengan diingatne terus. Kudu waspada setiap saat, usahakan untuk tidak maksiat, usahakan untuk taat, karena mati itu sawaya-waya, papirita tekorita dalam keadaan sing kondisi sedang boleh Allah matikan kita kapanpun. Di ayat dan kamu tuh di mana kamu dimatikan Allah, tidak masalah bagi kita. Yang penting masalah mati menurut sampai ini keadaannya pas kondisi apa dan itu yang masalah. Kondisi muslim kah, kondisi kafir kah, wallah alam perkara tempat di ayat dan kamu tuh yang dalam ini Allah dipakai ini dari Allah. Di ayat dan kamu tuh mah dapat situ dan apa yang akan kamu akan di hari esok, wallah alam. Yang penting kita usaha mati dalam kondisi Islam.
Niki sing diikhtiari kula jenengan teng mriki niki. Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Karena kita semua tahu bahwa kenapa sih kita harus memperibadah dengan dikasih motivasi sing kaya ngeten iki, iki berkaitan dengan pikir itu. Jadi motivasi kenapa kiai ini ibadah kok memperibadah. Ini modelnya ngeten iki pola pikirnya. Merapakan apa yang diterangno dalam kitab itu merapakan itu. Nah, ketika saya menerapkan pola kitab, pola hidup sesuai dengan pola yang di kitab ini, orang yang kok uang itu males ibadah ini benar. Masya Allah, kalau kita bicara kematian, kata-kata orang itu sangat-sangat dikenang betul. Ketika berbicara dengan sebuah kematian. Yang perlu dipersiapkan apa? Sarah neng mati niku tidak ditentukan fi kulli waqtin, fi waqtin mahsusin, fi halin mahsusin, wasilin mahsusin. Maka dari itu fal istidadu mongko utawi sawis ayata hayu tegese nyawisaken lahu maring maut al maut tegese maring mati al maut tegese mati iku awal utama. Makanya hidup ini gunakan untuk kesiapan sebuah kematian. Mempersiapkan untuk kematian itu lebih utama. Mergo mati niku tekone mboten ditentokno wektune. Yo ditentokno jane tapi kita tidak tahu waktunya tertentu, dalam kondisi tertentu, dalam usia yang tertentu. Ai ahadu tegesul luwih hak luwih bener minal istidadi katimbang cawis-cawis le dunia kanggo urusan dunia. Berarti dalam hidup ini yang paling layak untuk kita persiapkan adalah persiapan sebuah kematian, bukan persiapan yang lain. Yang itu pendawakan mempersiapkan diri untuk sebuah kematian itu Allah atau hakku lebih dibenarkan minal istidadi dunia daripada sebuah persiapan hanya untuk kehidupan duniawi yang sementara ini. Kemudian kita diberitahu wal muradu di dunia guna wal muradu lan utakan karepaken di dunia kelawan cawis-cawis maring dunia dimari guna ing dalam kenekop itu azza itu perkara kang dari tambahan ala qadril hajati ing atase kira-kira kebutuhan. Jadi ini sudah di luar kebutuhan primer itu sebetulnya dunia saja. Jadi ini sifatnya kebutuhan di luar kebutuhan primer itu diarani wis dunia. Mulane untuk mobil dari dunia, rumah tingkat itu ya dunia. Lalu rumah yang penting sama tapi dana lah ya wis. Dene yo ngono tapi gak trimo. Uripe kalau sampe gak trimo. Apa mah yo piye, ora piye, ora tamu piye. Potong-potongnya nyawang-nyawang sebelah mata mergo omahe ada kebetulan kayak ngene iki lah. Sahabat-sahabat itu menjuarani itu. Jadi yang dikenal di dunia wal muradu di dunia guna azza itu ala qadril hajat itu tunjukan contoh ukuran kebutuhan. Nah, butuh wong apa? Butuh wong yang papan, sandal, tangan yos. Sepeda motor, HP itu dunia, mobil itu muncul. Tapi juga ada yang nanti menjadi primer juga, kebutuhan primer. Juga ada kebutuhan primer, contohnya dengan itu pekerjaan sengaja, kerjaan sampean atau kalau mampu itu kendaraan, kendaraan juga menjadi sebuah kebutuhan yang di luar dunia katakanlah. Tetapi lah yang penting melaku lah wes toh, KPT lah BCE, orang Mac, Rafario, orang Stuti, orang lah itu untuk apa saja. Yang penting
kalau dunia itu kokorannya apa tidak jadi PCX itu gaulnya itu loh gak ada orang pakai ayu loh cuma no PCX baru gak PCIT maksudnya lalu makanya sulit untuk kita itu ketika tidak munafik konten itu aneh atau munafik alasannya itu aneh jadi dikarenakan dunia ini persiapan untuk kepentingan dunia itu yaitu wal muradu di dunia tuna azraqat bil hajjah kebutuhan menyekolah anak mondok anak di luar itu bareng itu jadi anak mau nyambut gawe ono mondok anak harus senok anak itu kan butuh biaya ini masuk kebutuhan primer itu termasuk kebutuhan primer orang papan sandang pangan tapi hal-hal yang mendorong untuk menjadikan anak jenengan jadi wong soleh solihah itu pun juga menjadi kebutuhan primer juga. Hal utawi sira iku tak laku ngerti sapa sira ilmu yakin kelawan ngerteni sak yakin yakine yen anak sak temene sira iku laka beko ora tetep sapa sira fi dalam dari dunia. Padahal Anda tahu secara yakin dalam ilmu yakin ada dari ainul yakin ada saya arani hakul yakin pengertianmu dari ilmu yakin ini hubungan punya keyakinan secara pengertian bahwa urip kita di dunia ini tidak abadi tapi mengapa kita mencari bekal untuk kehidupan yang tidak abadi ini sampai pulau jenengan lali dengan kabukti dari Allah Subhanahu wa taala. Lali bahwa kita akan didatangkan kehidupan yang kekal dan abadi. Sampai kapan itu berada. Itu yang dirahmati Allah dimanapun dan berada apapun aktivitas. Padahal secara ilmu yakin, pengertian keyakinan seseorang bahwa kita itu tidak kekal di dunia. Tapi kenapa kita mempersiapkan untuk dunia itu melebihi persiapan kita untuk akhirat makane ning guru wau dipun aturaken. Maka tidak akan disampaikan wal istidadu lil mauti wal istidadu lahu awla min al-istidadi lid dunya. Mulane diomongno secara pengertian, secara keyakinan secara pengertian kula panjenengan kabeh wong ngerti kok lek ning dunya iki ora selawase. Kabeh wong ngerti ilmu yakin deh. Hakul yakin tenan kula wis mati jebret lanjek hakul yakin. Iya tidak iya. Ning dunya iki ora terus, ning dunya iki ora selawase setelah kematian tiba, maka dia baru mengatakan hakul yakin tenan bahwa kematian itu ada ternyata bro. Hakul yakin awake saiki baru mati. Tapi lek isih urip biasanya sing ilmu yakin, ainul yakin, tahanan yakin, pengertiannya bahwa orang itu akan mati. Tapi pengertian tak belum hakul yakin tenan setelah dia mati. Mulane wong-wong sing mati itu justru dialah sedang hidup yang sesungguhnya. Lek mati justru wong sing urip sesungguhnya, wong lek mati justru itulah dia yang sedang bangun dari tidurnya. Mulane dunia itu pun dawangan Nabi mislul manam hilmul manam nyepadani intane wong itu dunia bagi wong itu orang ngipi anang wong ngipi nyekel duit ngipi bareng melak itu yorene ngabuk wah aku mah ngipi dibayari wong itu gak mene bareng tani tak golek yorene dan dunia itu ya kok niku baru orang yang ngerti ini ya lagi ngipi lagi orang yang ngerti ini mau bareng panggilan yang apa-apa setelah tidur kita bangun tidur tidak ada apa-apa yang kita bawa dari dunia itu. Makanya kalau kita bicara
dia dikatakan bangun yang sesungguhnya. Apabila ada orang yang mati, itulah orang yang hidup dalam sesungguhnya. Oke, dari kaya wong itu niku wau, ora ana wong dibondo akeh, kok mati yo karo padha karo wong turu ngegem dhuwit bareng tangi, ana sing ngegem dhuwit to. Aku emen wong ngegem dhuwit kok ndak. Ana wong turu ngwipi nyekeli dhuwit sak pas, bareng dhek tangi, ya nek ora ana sandinge dhek sak pas niku wau. Enten orang betul. Boten, Pak. Boten. Ini letak perumpamaannya seperti ini. Sehingga kita tuh yang harus kita kejar adalah persiapan istidadul mau di aula, istidadul mau di ahakku, dan istidadul dunia. Kalau ada itu, kalau ada yang nyambut kayak keluarga sel, turun menikmati uangnya mati. Suatu tahun. Ini kok gambarannya anak mau ngipin duit bareng uangnya tangi loh. Ini duit rumah. Berarti setelah dia bangun dari tidurnya memegang uang tadi ada manfaatnya apa tidak? Kan tidak ada. Senang ini malah meninggal tadi dulu. Oh sama semua. Rasa kelak tenang ini ya. Lah kok dijulime. Iya bodoh. Ngomong sing meninggal lo dunia akeh mati. Yo ngeten iki lho kondisine. Tangi jenggelek lah masalah. Jadi aku nyetor juga emang ngomong baik-baik. Tapi lah kali kong itu hidup di marung, saya ngerasa enak makan. Walaupun tangi turu rotok luar itu banggaan, tapi minimal kali kong di MDD di marung, iso ngerasa nikmati marung, pas marung ya biar makan. Tapi mek lewat ngisi. Tapi tetap luwe, ya. Tetap luwe, tapi paling tidak dia sudah merasakan makan di waktu ngiti mangan bisa merasa enak dengan ngiti mangan di dalam kondisi ngiti tadi. Bisa ada manfaat, bisa ada mayak rasa nikmat lah. Dunia digunakan, bisa merasa nikmat. Tapi dunia itu potong digunakan, ya pada karo uang yang bisa mati, pada karo ngiti nyetel duit tangi nek lingak-ling orang yang segitu. Na'udzubillah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Diman fitari dunia yang dalam desa yang punya ilmu datang kecoba yang dalam mongso ya sirotan yang setitik bahwa orang itu mengetahui secara yakin bahwa di dunia ini tidaklah lama waktunya. Aikolilatan tegese setitik. Wala alahu lan menawa kelakuan ikulam ya beto ora tetep min ajalika sangka ajal sira ai mudati hayatika tegese mongso nek urip sira iku illa ya apa illa ya man kecukup mek sedina wahidun aw nafsunu tawa awa-awaan wahidun kang siji mula saka iku faqadir mongko ngira-ngira sira hadza ing iki tekane mati kira-kira no filah ketika ing dalam sedelo sira ai fi waktika tegese ing dalam waktu sira kira-kira no fi qalbika ing dalam hati sira kula yaumen ing dalam saben-saben dina arepe letakkan proses seperti ini letakkan perasaan seperti ini dalam hatimu setiap hari. Apa pasang diletakkan di dunia setiap hari ya menyadari bahwa kita hidup di dunia tidaklah lama, kita di dunia tidak selamanya. Menurut penempok ini, tancapkan dalam hatimu perasaan seperti itu. Faqadir hadza fi qalbika kulla yaumin. Kira-kira mantep ning gone atimu, nek ning gone atimu mantep bahwa datangnya kematian dalam diri seorang itu tidaklah lama. Mantep ning gone ati saben dina. Wong ibadah saya bingung lan apa ati, saya bingung apa ibadah ora saya bingung lan dunya mboten. Andai manusia sudah menempelkan perasaan seperti ini di dalam hatinya,
sungguh belum. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kon nemplokno ning gone atine awake dhewe. Kon gunane keyakinan, yakinno ning gone atimu ben ae fakir hadza fi qalbika kulayau. Nemplokno ning gone kula sampean nek urip iki mek sedelok wektune mek sedelok banget. Kematian teko ning waya-waya. Iki kon bodho nemplokne mantepno ning gone ati. Lah iki kok iso mantep ning ati kula jenengan pun to. Ibadah sampean tidak bisa digantikan. Wiritan sampean gak mungkin arek rasa-rasen. Mulane gak ono wong wiritan kok ngantuk niku mboten enten. Lah kula nek iso ngantuk mergo jurung mantep kok perasaan saya kaya ngene iki. Dadi papelan dikek kula sampean kaya ngene iki. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'mini al-mautu. Tuhfatul mu'mini utai peparing kebagusan wong mukmin iku al-mautu mati. Peparing keapiane wong mukmin ya kuwi mati. Wong mukmin oleh peparing sing apik ya kuwi mati. Mati itu adalah pemberian yang terbaik. Orang pasal nafsunya kalau sampean bertentangan kabeh. Wa inna maqalan jawu sapa nabi hadza ing iki rupane tuhfatul mukmini al mautu suguhane peparing apike wong men iki mati dikarepaken pola hadza li anna dunya karena sak temene dunya ku sijnul mukmini penjarane wong mukmin mulane lek wong kok mukmin iki kok mati kebebasan dia pemberian yang terbaik adalah remisi. Kalau wong penjara orang kaya metu ditokne dia oleh remisi lek ngaran. Lah iku seneng apa? Sane enten jenengan arung-arungan nggih dadi ngaji coba ngrungokno kok kaleng-kaleng. Enten tiyang di penjara uripe ning penjara. Terus ditokno ke penjara, seneng apa mboten? Bagi orang yang hidupnya di penjara itu merasakan pemberian kenikmatan yang terbesar dalam hidupnya ketika dia dikeluarkan dari penjara itu. Ya, sama dengan enak wong uripe ning penjara. Di penjara dia hidupnya itu. Lah, maka ketika dia hidup di dalam penjara itu pada satu waktu dia dikeluarkan dari penjara itu. Kebahagiaan yang terbesar dalam pribadi orang yang di penjara adalah ketika dia dikeluarkan dari penjara itu. Maka ini sesuai dengan dawuh Rasulullah bahwa tuhfatul mukmini al-mautu. Pemberian terbaiknya orang mukmin dari Allah adalah orang mukmin yang dimatikan oleh Allah. Mati adalah kebaikan bagi kita. Masya Allah mati kok aku kepada mati piye. Mangkane Elisa Arpronos itu sindane iki dalam seno ya pintar mulai dari dalam konten videonya dan mengatakan Pak Seno sudah dalam kondisi yang nyaman. Pak Seno tidak capek lagi dikejar dengan jadwalnya. Tidak dikejar dengan jadwalnya, tidak dihadapkan dengan sibuk ngurusi anak buah. Pak Seno dalam keadaan enak, nyaman ini. Seperti itu. Kalau terlibat sampai keturunan ngurungone konten video nopo Elisa Artono sindane Pak Seno ini. Ada pelajaran semua. Ada pelajaran yang kita ambil. Dia saja mengatakan bahwa Pak Seno sudah enak, sudah nyaman, tidak dikejar jadwal. Padahal Pak Seno bulan November jadwalnya Pak Abdullah ini 19 malam tayang terus. Ibu corong tenaganya kaya apa? Ya kalau mau ngaji sedina teng telu wayang munggah sing ketiga niku insyaallah kawas sudah bingung kebablasan dalane teko tengah alas sampai dua dalu niku masalah. Guna iki sone mboten cetukan nganti saumur-umur wong tau teko desa kono. Dadi kula niku ada sampai teko tengah alas. Ya Allah wis tindane wong tetep kebablasan teko tengah alas. Toto wesel munggah panggung
munggah capek pun tidak. Ijek mikir saya esok Senin esok ngaji teh. Ya Allah, itu semuanya ulang. Makanya ketika Allah Rasul mengatakan tuhfatul mu'mini al-maut, pemberian terbaiknya orang mukmin itu adalah kematian. Kenapa? Disampaikan dijelaskan di sini wa inna maqala. Nabi mengatakan hadal hadis li'anna dunia sijnul mu'mini, karena dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Kenapa? Illa yazalu karena orang lingsir via ing dalam dunia. La yazalu lingsir via dalam dunia fita abin ing dalam payah minta hamulin saking nanggung minta hamuli masyarakat nafsihi saking nanggung rekosone awak dhewe mukmin. Wa kasri sahwatiran mecah sahwate mukmin wa mudafaati syaitan lan nolak seitane mukmin, maka fal mautu mongko utahe mati iku itlaqun ucul lahu kedhe mukmin min hadzal adabi sawat disiksa. Jadi rekoso ning dunya kuwi siksa, nanggung berate awak mecah sahwat bingo selalu nolak keinginannya syaitan, itu semua adalah siksaan bagi manusia itu sendiri. Maka ketika mati tiba, lepaslah segala siksaan itu dari manusia. Mulanya dia mengatakan al-mautu rohatul mu'mini. Ya serba, tapi tak matur dari kanjeng Nabi, al-mautu rohatul mu'mini. Kematian itu adalah istirahatnya orang mukmin. Masya Allah. Luar biasa. Ngomong kematian itu luar biasa. Jadi tidak salah ketika Nabi mengatakan tuhfatul mu'mini al-maut. Memang benar wong mukmin itu mulai sampai diterangkan nggih, ad-dunya sijnul mu'mini. Dunya kuwi penjarane wong mukmin lah piye, melek wong ayu ya ora oleh ana pera bojone penjara jenenge. Ana wong wedok ayu wong ganteng arep melek ya ora oleh mergo bojone wong. Orang menahan diri namanya, kan kaya di penjara rasanya urip ing dunya. Warung melok-melok mendem, ya ora oleh mendem. Penjara, dunya ini penjara nih wong mukmin. Karena wong mukmin ing dunya ini ya rekoso, karena bukan surganya orang mukmin. Mane ad-dunya sejauh mukminin, jannatul kafiri, swargane wong kafir. Nah, akhirat itu swargane wong mukmin, nerakane wong kafir. Nggak lebih mulai ya Allah, tidak dipikir terakhir menunggulah. Kenapa kita semua harus itu takut dengan kematian? Bahwa kematian itu subhanallah. Jadi dulu ada kajian kitab ini kalau ya tapi terlalu tua yang mikir ya Allah nggak mati terus cukup kalau rapinya ya boleh. Mas Mawi lah kumpulan itu sudah orang yang terkait orang mati tinggal rapinya. Kayak rasa menurut akhirnya. Lagi bulan itu cukup loh sampai kayak lagi kan. Ada lagi terkait yang mereka kemati dia yang rapi hanya orang bulan. Waktu ada barang yang ngajak. Waktu ini tinggal mati selama ya rapi biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dekat kita itu. Peparing. Ai hadiatun nafatofah bimakna hadiatun peparing hadiah fi haqqihi ing dalem hae mukmin. Jadi kalau dimaknani kan tuhfatul mukmin itu hadiah wong mukmin itu al-mautu mati. Ono wong mukmin kok mati, itulah dia mendapatkan hadiah dari Allah. Oh, enak kan tuh ngaji modalnya. Nanti enak ngaji. Nah, iya ya. Ngaji ini rasanya piye kan lho ngaji kok ngenten iki. Rasanya malah jangan itu kita ini yang ini. Karena kemarin masa tidak perlu sesali orang yang mendahului kita tidak perlu kita sesali.
Mulane muda. Jadi dia dulur mati niku lah masyaallah. Anak sing digelar foto putrane berarti kan Jawa anaknya dia dhisik timbang aku. Padahal meri malam wae ya toh. Anakku ya Allah oleh hadiah dhisik. Artinya ketika dia sakit sudah sembuh dari sakitnya, wis ora ngrasa loro meneh. Ngono lho. Jadi ketika orang sakitnya parah kemudian dimatikan Allah itu suatu hadiah betul. Artinya Allah menghentikan rasa sakitnya itu karena datangnya kematian. Maka at-tukhsatu huwa hadiyatun min Allah. Jadi kematian itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiyatul mukminin, hadiahnya orang mukmin. Subhanallah. Kalawan ono apa sapa Arabi bin Khaisab itu yaqulu sebab itu ya. Padahal Arabi bin Khaisab yaqul wallahu a'lam bissawab. Seperti yang kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk kita semua yang hadir di aula Hasanah On Air. Muji-muji, apabila betul kematian datang pada kita, harus kita berhaji untuk mati sawaya-waya dalam kondisi yang husnul. Hatimah amin Allahumma amin lahumul fadihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita awali dengan Rasul mencatat tidak ada bisa Hasanul Arbi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajadihi wa awladihi wa biryadihi wa ahli baitihi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah hadir sebelah bagaimana kita berlalu sebelah Umar bin Umar dan berjalan Bismillah. Bismillah sama berlaku. Bismillah sebelah ini dilanjut dengan kalam Allah wa jawab dalam Bismillah hadir di sebelah Hasan ya sebelah Hasan dalam Bismillah hadir sebelah Hasan ومن انتسب إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillah Sultan al-Awliya Sahmuddin Syahul Qadirati Bani Tabassallahu surah Ila hadrati sahabat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari malam dari Bismillah hadrati sahabat Sufyan bin al-Baghdadi Bismillah hadrati jami'a ilatul mustaqim Bismillah hadrati jami'a awliya illah wa tisahqin barasyah Bismillah hadrati jami'a illah wa sab'a Bismillah hadrati jami'a syaikhina wa syaikhina وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونحن شيخنا حضرة الإسلام طريقة سابري وقاضي وزبندية وسمعنا حضرة سعد الحسن السابلي شيخ الإمام بهاء بن الصبندي من رسولهم وفروهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Asma'ilah hadratirrohim wa jasadi jamaah hasanah on-air khususnya umumnya yang bergabung ya Allah hasanah pada waktu ini dimanapun anda berada apapun aktivitasnya memuji pada seluruh kakak-kakaknya kesehatan, keselamatan amin anjunipun sami ngambut damel boten mati sakit boten apa terus amat bahkan kita ilmu kita rezekinya amin akhirat bila ada birohim jadi fitra putri bapak-ibu yang sedaya dimanapun berada apapun aktivitasnya seperti bangsa dalam bimbingan kesekali dengan Allah Subhanahu wa taala bila ada birohim yang sedaya keluarga besar bapak-ibu yang dimanapun berada seperti dalam kondisi dalam bimbingan kesekali dengan Allah Subhanahu wa taala Semua ila hadri jami'an kubur al-muslim al-muslim khususan jami'an kubur sama on-air umumnya al-kubur supaya hadir di aula masalah fatwa itu Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum Allah maghfir ajrahum wa la tahtim abada Allah lana wa lakum lahumul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين Alhamdulillah rohi wa jasadi kurinu inti bejo Nia alwi yuliana Ibu muslimah Ika berarti yang mau kontrol ke rumah sakit semoga hasil baik dan segera sembuh sakit Tuhan protokosannya paling sasaran dan Allah penyakitnya terus kembali yang ada masalah Mas Adi Saputra Ibu Waskila dan juga Ibu Tati mengucapkan segala masalahnya durasi ini yang besok mulai buat fondasi rumah semoga lancar dan barokah bantar badanipun biayanipun tenaganipun Mas Tommy Isya Kusuk yang mau buka usaha semoga lancar dan berkah Novinya yang ulang tahun lebih paling panjang umur sehat selalu kasih kapitannya Pak Imran yang hari ini keteto semoga diberi kelancaran biar terbang lagi ke Taiwan ya lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Syafi'i yang sakit dan paling sembuhan Allah ngapura dosane dipun paringi taban kesabaran keikhlasan Allah ada penyakitnya lahul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wasumma ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati abina adam wa ummina hawa جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء
ulama ilmu usul kelarifin jangan takut mukarrabin Sumaila Abdullah Khadir wa Khadir Abdul Sulaiman alaihi wasallam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihi lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma yassir lana umurana ma'a rahmatil qulubina wa abdanina wassalamatu wal afiyati dinina wa dunyana Waktunya sahina wa safarina wa khalifatan fi ahli Allahumma inna nas'aluka imanan Allah wa qalban wa lisan wa badanan ahli sabir wa waladan salihah ya Allah wa salihah wa salihah dawahid fiha wa amur wa rizqan halalan tayyiban baraka wa umran tawila bi husnil Allah wa ahlana wa auladana wa tmilana min ahli ilmi wa ahli khair wa iyyakum min ahli jahli wa ahli jahli ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حتى الدنيا وحتى الآخرة ربنا بك يا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mengatakan semantan yang sedang melakukan dalam mungkin ya ada 1/4 pertanyaan untuk membiasakan menandakan ketika bermawan waktu dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.